Selamat sore, selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa. Pada sore hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah kebijakan publik. Pada sore hari ini kita akan membahas tema model-model perumusan kebijakan publik, di mana di dalam model perumusan kebijakan publik ini terdiri dari beberapa model, yaitu diantaranya model institusi, model elit politik, model kelompok, model sistem politik, model inkremental, keenam model rasional komprehensif, dan yang terakhir adalah model mixed scanning. Nah, manfaat dari suatu model yaitu model dapat membantu kita memahami tentang realita dari lahirnya suatu kebijakan dengan berbagai gejala yang sangat kompleks, tetapi dengan model lahirnya suatu kebijakan dapat disederhanakan dan dapat diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga kebijakan itu lahir, atau faktor-faktor yang melatar belakangi. Yang pertama yaitu model institusi. Model institusi merupakan model tradisional dan dalam proses pembuatan kebijakan di mana fokus model ini terletak pada struktur organisasi pemerintah dan kebijakan publik dirumuskan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah tersebut. Nah, di sini dalam model institusi ini kebijakan itu dilaksanakan oleh lembaga legislatif, di mana badan pemerintah dengan kuasa pembuat hukum. Nah, ini kebijakan yang model institusi yang diselenggarakan oleh legislatif. Nah, yang kedua yaitu model eksekutif, lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab atas penerapan hukum. Itu lembaga eksekutif. Dan yang terakhir adalah lembaga yudikatif, di mana lembaga yudikatif negara yang tugas utamanya sebagai pengawal atau pengawas, pemantau proses berjalannya undang-undang di sebuah negara. Kalau di negara kita ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Nah, lembaga pemerintah menurut Thomas Dry dalam Irfan Islami 2000, lembaga pemerintah memberikan kebijakan negara dengan 3 ciri. Di antaranya, lembaga pemerintah memberikan pengesahan terhadap kebijakan. Nah, di sini kebijakan-kebijakan sudah dihasilkan disahkanlah oleh lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Nah, yang kedua, kebijakan bersifat universal artinya berlaku di seluruh negara. Nah, dan terakhir, pemerintah memegang monopoli dapat melakukan pemaksaan secara sah. Itulah yang model yang pertama, yaitu model institusi. Selanjutnya adalah model elit massa. Nah, model elit massa memandang administrasi negara bukan sebagai abdi rakyat, tetapi lebih sebagai kelompok kecil yang telah mapan. Nah, di sini dalam model elit massa ini ada beberapa bagian, yaitu masyarakat dibagi 2 kelompok, yaitu masyarakat yang berkuasa dan tidak berkuasa. Kedua kelompok ini tidak memiliki tipe yang sama. Kesulitan perpindahan posisi non-elit ke elit. Golongan elit menggunakan konsensus untuk memproteksi sistem
kebijakan negara sebagai cermin keinginan elit, dan yang terakhir, golongan elit yang aktif hanya sedikit mendapat pengaruh dari masa apatis atau pasif. Ini dikemukakan oleh Erdai. Nah, di sini digambarkan dalam bentuk piramida. Nah, di dalam masyarakat berada pada tingkat paling yang paling bawah, elit politik di ujung piramida, dan aktor internal birokrasi pembuat kebijakan publik berada di tengah-tengah antara masyarakat dan elit. Selanjutnya, masyarakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kelompok kecil, golongan elit yang mempunyai kekuasaan menguasai dan kelompok besar golongan non-elit yang tidak mempunyai kekuasaan dan atau dikuasai. Nah, kelompok elit yang berkuasa tidak mempunyai tipe yang sama atau berbeda dengan kelompok non-elit yang dikuasai. Perpindahan posisi atau kedudukan dari non-elit harus diusahakan selamat mungkin dan terus-menerus untuk mempertahankan stabilitas dan menghindari pergolakan atau revolusi. Golongan elit menggunakan konsensus tadi untuk mendukung nilai-nilai dasar dan sistem sosial dan untuk melindungi sistem tersebut. Kebijaksanaan negara tidaklah menggambarkan keinginan massa tetapi keinginan elit. Golongan elit yang aktif relatif sedikit sekali memperoleh pengaruh dari masa apatis atau pasif. Itulah penjelasan daripada model elit massa. Selanjutnya adalah model kelompok. Nah, model kelompok dapat digunakan baik untuk menganalisa proses perumusan maupun menganalisa penetapan kebijakan publik. Dalam proses perumusan kebijakan publik, model ini dapat digunakan untuk kelompok-kelompok manakah yang saling berkompetisi. Nah, untuk mempengaruhi kebijakan publik dan kelompok mana kemudian memenangkan dari pertarungan tersebut. Nah, tugas sistem politik adalah menengahi konflik antara kelompok dengan cara membuat aturan permainan. Itu yang pertama, mengatur kompromi dan menciptakan keseimbangan kepentingan. Itu yang kedua, dan yang ketiga, mewujudkan kompromi dalam bentuk kebijaksanaan. Dan yang terakhir adalah memaksakan berlakunya kompromi bagi semua pihak. Pada model ini, pemerintah membuat kebijakan karena adanya tekanan dari berbagai kelompok. Kebijakan publik merupakan hasil perimbangan atau equilibrium dari berbagai tekanan kepada pemerintah. Dari berbagai kelompok kepentingan, besar kecil tingkat pengaruh dari suatu kelompok kepentingan ditentukan oleh jumlah anggotanya, harta kekayaannya, kekuatan dan kebaikan organisasi, kepemimpinan hubungannya yang erat dengan pembuat keputusan atau kohesi intern pada anggotanya. Selanjutnya, model sistem politik. Nah, di dalam model sistem politik ini digambarkan bahwa input, apa itu disebut dengan input? Input adalah support sistem politik. Input terdiri atas dua jenis, tuntutan dan dukungan. Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik maupun dari lingkungan
intrasosial maupun ekstrasosial. Tuntutan ini dapat berkenan sebagai output politik. Keluarannya disebut sebagai output yang menurut Easton berkisar pada dua entitas, yaitu keputusan decision dan tindakan atau action. Nah, di dalam output ini pada kondisi lebih lanjut akan memunculkan feedback atau umpan balik baik dari kalangan dalam sistem politik maupun lingkungan. Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik. Politik konkret dengan menegaskan hal-hal sebagai berikut. Masyarakat terdiri atas seluruh sistem yang terdapat di dalamnya serta bersifat terbuka. Sistem politik adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial, dengan mana nilai-nilai dialokasikan ke dalam masyarakat secara otoritatif. Kalimat ini sekaligus merupakan definisi politik dari Easton, dan lingkungan terdiri atas intrasosial dan ekstrasosial. Lingkungan intrasosial yaitu lingkungan ekologis atau fisik non-manusia. Misalnya dari lingkungan ini adalah bisa dilihat dari kondisi geografis wilayah yang didominasi misalnya oleh pegunungan atau didominasi oleh maritim, padang pasir, iklim tropis ataupun dingin. Nah, itu yang pertama dari lingkungan ekologis. Yang kedua dari lingkungan biologis, yaitu berhubungan dengan keturunan ras. Misal, dari lingkungan ini adalah Semitik, Teutonic, Arianik, Mongoloid, Skandinavia, Melayu, Austronesia, dan sejenisnya. Nah, yang terakhir adalah lingkungan psikologi. Misal dari lingkungan ini adanya postkolonial, bekas penjajah, maju, berkembang, terbelakang, ataupun superpower. Dan lingkungan sosial, misal dari lingkungan ini adalah budaya. Bagaimana budaya yang ada di lingkungan tersebut, struktur sosialnya seperti apa, kondisi ekonominya, dan letak demografis daripada wilayah tersebut. Selanjutnya adalah lingkungan ekstrasosial. Nah, di dalam lingkungan ekstrasosial ini, sistem sosial misalnya dari sistem sosial internasional adalah kondisi pergaulan masyarakat dunia, sistem ekonomi dunia, gerakan feminisme, gerakan revivalisme Islam, dan sejenisnya. Nah, di samping itu ada juga sistem ekologi internasional. Nah, di dalam sistem ekologi internasional ini misalnya dari sistem ekologi internasional adalah keterpisahan negara berdasarkan benua, misalnya Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika, kelangkaan sumber daya alam, geografi wilayah berdasar lautan, itu ada di Asia Pasifik dan Atlantik, dan isu lingkungan seperti global warming atau berkurangnya hutan atau paru-paru dunia. Nah, itu yang mempengaruhi dari lingkungan eksternal. Nah, di samping itu juga sistem politik internasional, misalnya dari sistem politik internasional adalah kita bisa lihat dari sistem PBB, NATO seperti apa, ASEAN, Uni Eropa atau kelompok negara-negara Asia Afrika, blok-blok perdagangan dan poros-poros politik khas dan menjadi fenomena di aneka belahan dunia termasuk di dalam sistem politik.
Selanjutnya adalah model rasional komprehensif. Nah, di dalam model rasional komprehensif ini berpandangan bahwa baik buruknya hasil yang akan dicapai dari perumusan kebijakan publik harus berdasarkan pada pemikiran yang rasional atau sesuai dengan kondisi yang dihadapi dalam kemampuan yang dimiliki atau dihadapi. Analisis yang dilakukan harus memiliki data atau informasi yang lengkap sehingga dalam analisis tidak memiliki cacat atau mencapai kesempurnaan tanpa kesalahan. Nah, di sini di dalam model rasional komprehensif ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Irfan Islami, yaitu input semua data dan sumber-sumber yang dilihat dengan tepat dan diperlukan dalam proses perumusan kebijakan rasional. Nah, di sini yang pertama ada penilaian dan penyusunan tujuan-tujuan rasional, dan yang kedua menyiapkan berbagai alternatif kebijakan, menyusun atau inventarisasi nilai dan sumber-sumber yang lain. Itu semua bersumber dari semua data dan sumber-sumber yang dinilai dengan tepat atau diperlukan dalam proses perumusan kebijakan rasional. Nah, setelah 3 hal itu dilakukan, maka di sini diperlukan menyiapkan serangkaian prediksi biaya-biaya, keuntungan dari masing-masing alternatif. Nah, setelah 3 langkah tadi, penilaian, penyiapan, dan penyusunan itu di sini bisa menyiapkan serangkaian prediksi biaya, baik tentang biaya, berapa biaya yang harus dikeluarkan, keuntungan dari masing-masing alternatif, apakah dari masing-masing alternatif itu akan menghasilkan keuntungan. Nah, di sana dilanjutkan dengan menghitung akibat atau konsekuensi dari masing-masing alternatif kebijakan. Nah, setelah menyiapkan segalanya itu tentunya dilanjutkan dengan penghitungan. Membandingkan akibat alternatif dan pertimbangan efisiensi dan mencari alternatif yang positif tertinggi. Nah, membandingkan akibat-akibat alternatif yang terjadi itu dibandingkan dengan pertimbangan efisiensi dan mencari alternatif yang memiliki nilai positif yang lebih tinggi. Nah, output kebijakan rasional ini dari sini akan menghasilkan output kebijakan yang rasional. Nah, selanjutnya adalah model inkremental. Ini disampaikan oleh Charles Limbaugh, Terry Weihardt. Nah, di dalam model inkremental ini, uraian mengenai model-model ini dicetuskan oleh Charles Limbaugh dan dalam bukunya yang berjudul The Science of Modeling Truth. Nah, dikutip dari Islami 1988, menjelaskan mengenai proses pembuatan keputusan dengan model-model yang disebut disjointed incrementalism. Nah, atau model inkremental yang berarti kebijakan mengalami perubahan sedikit-sedikit. Model ini memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah di mana lalu dengan hanya menambah atau memodifikasi sedikit-sedikit. Nah, di dalam model inkremental ini Charles Limbaugh juga menjelaskan pembuat keputusan tidak berupaya meneliti dan menilai secara komprehensif atau semua alternatif. Nah, harus sejumlah kecil
Hanya sejumlah kecil alternatif yang dipertimbangkan. Setiap alternatif yang menantang membuat kebijakan secara terus-menerus diredefinisi. Tidak ada keputusan atau pemecahan masalah yang dianggap benar, tetapi merupakan serangkaian penyelesaian masalah yang tidak ada hentinya untuk dinilai. Sehubungan dengan itu, maka pembuatan keputusan inkremental bersifat mengobati lebih pada pemecahan masalah yang konkret dialami sekarang, bukan pada upaya perbaikan kebijakan di masa mendatang. Selanjutnya adalah model mixed scanning. Ini disampaikan oleh Amitai Etzioni. Nah, di dalam model mixed scanning ini adalah gabungan dari model rasional dan model inkremental untuk menjembatani kelemahan dari kedua model tersebut dengan menggabungkan elemen-elemen dari keduanya. Nah, di sini disebutkan model pembuatan keputusan hibrida, gabungan unsur-unsur kebaikan dari model komprehensif dan inkremental. Nah, keputusan dibagi dalam dua jenis, yaitu Koenigsegg fundamental decision, keputusan-keputusan yang dibuat melalui suatu penjajahan terhadap alternatif utama, yaitu dilihat oleh pembuat keputusan sesuai dengan konsepsi tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, jenis kedua yaitu incremental decision, didasarkan atas keputusan-keputusan fundamental yang telah dibuat sebelumnya. Di sini ada kebaikan daripada model mixed scanning ini. Setiap elemen atau unsur pada masing-masing jenis keputusan di atas cenderung saling menciptakan keseimbangan atau counterbalance terhadap masing-masing kekurangan. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini yang dimana membahas mengenai model-model daripada perumusan kebijakan. Oke, terima kasih dan selamat sore.